khusus untuk Yahya Walonte. Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte. Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas Yahya Walonte, mantan si penghujat Yesus Kristus. Ia mulai kumat lagi, ia membahas-bahas Alkitab dan semua yang dia sampaikan omong kosong dan ngawur. Langsung saja kita lihat cuplikan videonya, dan setelah itu kita akan melihat seorang ustadz dari agama Islam yang mempermalukan si penghujat Yesus Kristus ini, yaitu Yahya Walonte. Inilah dia videonya yang berikut. Khusus untuk Yahya Walonte. Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte. Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte. Heran saya, ada orang panggil dia Ustaz Yahya. Macam itu Ustaz kah? Iblis boleh panggil iblis, kena dia nafsu macam nafsu iblis bercakap. Sepatutnya awak yang jadi bajingan, munafik. Awak orang munafik, pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi mualaf untuk mengajak umat Islam mengumpet setiap hari, memfitnah orang setiap hari. Heran saya, tak ada orang ustaz mengumpet setiap hari kerja dia. Lagi di masjid, patutnya awak di bawah jambatan itulah tempat awak sesuai. Saya Jamaluddin, Sumatera Barat, Payakumbuh. Yahya Walonte, sepatutnya awak jadi bajingan, dipanggil bajingan. Apa gerangan awak panggil Tuan Guru Bajang bajingan? Bajingan iblis. Saya bersedia berjumpa dengan awak, dengan kamu bajingan Yahya Walonte. Mulutmu seperti mulut iblis, pura-pura masuk Islam, munafik. Gara-gara kamu tak sehaluan politik, setiap dakwah kau umpat orang, kau katakan orang bajingan. Kau tak sadar kah? Siapa yang panggil kamu ustaz? Sepatutnya kamu dipanggil bajingan sewajarnya, bukan dipanggil ustaz. Heran betul saya, ada orang yang panggil ustaz. Kamu mengacu memfitnah umat Islam lah, pura-pura masuk Islam, munafik. Yahya Walonte. Supaya kamu tahu, bila kapan-kapan kamu hina Tuan Guru Bajang, saya akan berdepan dengan kamu. Walonte, Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut tikus, mulut anjing. Yahya Walonte, mengapa kamu setiap hari dakwah, di mana kamu memfitnah, mengumpat orang di masjid? Patutnya kamu berada di tepi jambatan lah, Yahya Walonte. Kenapa nafsu seperti nafsu setan iblis? Sepatutnya kamu dipanggil iblis, bukan ustaz, karena nafsumu seperti iblis. Heran saya, orang panggil ustaz kamu. Kamu betul-betul
mempecah belahkan bangsa Indonesia. Yahya Walonte. Setiap dakwah kau fitnah orang, kau panggil dirimu ustaz. Ustaz apa? Ustaz maling. Siapa yang kau panggil ustaz kau? Tak wajar kau dipanggil ustaz. Kau dipanggil iblis boleh. Bajingan kau Walonte, Yahya Walonte. Mati. Mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya, makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Nah teman-teman, itulah dia video terbaru Ustadz Yahya Waloni yang mulai kumat lagi ia membahas-bahas Alkitab seenak jidatnya dan menuduh orang Kristen marah-marah kepadanya. Nah Yahya Waloni ini ya mengatakan perbedaan Islam dan Kristen dalam hal sunat. Yahya Waloni mengutip ayat Alkitab Lukas pasal 2 ayat 21 di dalam perjanjian baru. Ia berkata Nabi Isa atau Yesus Kristus disunat bukan dibaptis. Lalu ia menambahkan bahwa orang Kristen marah-marah sama saya kalau bongkar-bongkar kayak begini sampai saya masuk penjara dan saya dilaporkan oleh orang-orang Kristen karena penistaan dan lain sebagainya, ungkap Yahya Waloni. Nah, si Yahya Waloni ini dia membahas Alkitab secara ngawur, lalu menuduh orang Kristen marah-marah dan melaporkan dia
kepada polisi, ini sangat kucat, saudara. Ini sangat kacau pola pikir manusia yang satu ini. Dia yang suka membahas-bahas Alkitab secara ngawur, dan dia menuduh bahwa orang Kristen yang melaporkan dia. Teman-teman, saya kurang tahu apa yang terjadi kepada Yahya Waluni ini. Ini mungkin sudah sepi jobnya ya, nggak diundang-undang kemana-mana. Ya, belakangan ini ia tidak muncul lagi di media sosial dan tidak viral. Dan sekarang dia mulai membahas Alkitab supaya jobnya semakin banyak setiap hari mungkin ya. Saya mau katakan orang Kristen tidak pernah marah dalam hal sunat, saudara. Ya, Yahya Waluni ini dipenjara karena ujaran kebencian, bukan perkara bahas sunat. Bukan perkara bahas sunat. Yang dilawan oleh Yahya Waluni ini adalah ia melawan hukum. Ia melawan hukum yang ada di Indonesia ini. Itu sebabnya ia dipenjara dan ditangkap oleh polisi. Tetapi ia memutarbalikkan fakta dan juga realita bahwa ia dipenjara karena orang Kristen melaporkan dia. Wajar orang Kristen kalau melaporkan dia ini karena dia mengutak-atik Alkitab. Ia menista Alkitab, Yesus Kristus, dan orang Kristen. Ya, jadi sebenarnya itu orang Kristen wajar dia dilaporkan karena ia membahas sesuatu yang bukan ranah dan bukan imannya. Nah, ini kocak dan kacau. Ya. Kemudian Yahya Waluni ini yang menyamakan Isa di Al-Quran dan Yesus di Alkitab. Saya katakan kedua sosok ini, Isa yang ada di Al-Quran dan Yesus Kristus yang ada di Alkitab, saya katakan adalah merupakan pribadi yang berbeda. Dengan kata lain, kedua sosok ini tidak sama. Jadi Yahya Waluni stop untuk menyamakan kedua sosok ini supaya Anda berhenti membahas Alkitab. Ya, supaya Anda berhenti dan tidak membahas yang bukan ranah dan bukan iman Anda. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh agama Islam yang di video kedua tadi, yang mengkritik dan mempermalukan habis Ustadz Yahya Waluni. Ya, karena Anda sudah diketahui dan sudah tahu saudara-saudara Anda sendiri mengenai kedo Anda. Ya, Anda menghujat, menista, dan menjelek-jelekan iman agama lain supaya Anda dapat panggung dan diundang di mana-mana. Dan sekarang kamu setelah keluar penjara, ya, lalu kamu tidak ada job, ya, sepi jobnya mungkin ya, dan tidak muncul di media sosial, sehingga Anda sudah mulai mengutak-atik Alkitab dan menafsirkan Alkitab seenak jidatnya. Mana ada orang Kristen marah-marah perkara sunnah? Tidak ada. Ya. Jadi Anda sangat keliru, sangat salah ketika Anda mengatakan demikian. Anda sedang menuduh orang Kristen yang tidak pernah orang Kristen mengatakan hal itu. Ya. Anda sendiri yang mengatakannya. Ya. Dan seharusnya Anda malu melihat video Bapak, karena orang-orang Islam sudah mulai muak dan tahu kedok Anda dalam membahas dan mengolok-olok Alkitab orang Kristen. Oleh karenanya saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya berikan komentar dengan komentar yang baik, yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.